Lihatlah gambar hewan yang ada di hadapan kalian. Ya, di hadapan kalian ini ada orang hutan, kemudian harimau, dan juga badak bercula satu. Tahukah kamu jika hewan-hewan ini termasuk hewan yang dilindungi karena kelangkaannya? Alam Indonesia sangat kaya akan keberagaman flora dan fauna. Namun sekarang banyak flora dan fauna yang hampir punah akibat ulah manusia. Lalu apa saja ya penyebab berkurangnya populasi flora dan fauna di Indonesia? Berikut ini adalah penyebab utama berkurangnya populasi flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama adalah penebangan liar. Kemudian pembakaran hutan dan perburuan hewan secara liar. Ketiga hal ini menjadi penyebab utama berkurangnya flora dan fauna di Indonesia. Sekarang lihatlah di hadapan kalian ini. Ada gambar hutan. Hutan ini penuh dengan pepohonan. Bagaimana jika hutan yang penuh dengan pepohonan ini berubah menjadi seperti ini? Ya, berubah menjadi gedung-gedung. Berubah menjadi perkotaan. Ya, tentu saja berubahnya hutan menjadi perkotaan akan membawa dampak buruk bagi lingkungan. Bagaimana nasib hewan dan tumbuhan jika ekosistem seperti hutan ini rusak? Jika terjadi penebangan atau pembakaran hutan, maka yang terjadi berikutnya adalah hutan menjadi gundul. Jika hutan menjadi gundul, akibatnya hewan tidak ada tempat tinggal. Populasi pohon pun akan berkurang. Kemudian yang terjadi berikutnya, karena pembakaran atau penebangan hutan adalah hewan menjadi kekurangan bahan makanan. Selanjutnya, yang terjadi adalah hewan menjadi mati. Nah, di sini akibatnya ekosistem menjadi rusak. Nah, hutan gundul pun dapat berakibat buruk bagi manusia, yaitu jumlah oksigen menjadi berkurang. Berikut ini adalah hewan yang terancam punah di Indonesia. Yang pertama adalah harimau Sumatera. Harimau Sumatera ini habitatnya di hutan Pulau Sumatera. Kemudian, orang utan. Orang utan ini habitatnya di hutan Pulau Sumatera dan Kalimantan. Berikutnya, badak bercula 1. Habitat dari badak bercula 1 adalah di Ujung Kulon, Banten. Selanjutnya adalah komodo. Habitatnya komodo adalah di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Berikutnya, hewan yang terancam punah adalah gajah Sumatera. Habitatnya di Pulau Sumatera. Selanjutnya, pesut Mahakam. Habitat dari pesut Mahakam ini adalah di Sungai Mahakam, Kalimantan. Selanjutnya, anoa. Habitat dari anoa adalah di Pulau Sulawesi. Hewan yang terancam punah berikutnya adalah tapir. Habitat dari tapir adalah di Pulau Sumatera. Hewan lain yang terancam punah adalah burung cendrawasih. Habitatnya di Pulau Papua. Selanjutnya adalah burung kakak tua. Habitat dari burung kakak tua di Kepulauan Nusa Tenggara. Berikutnya, burung jalak Bali. Habitat dari burung jalak Bali adalah di Pulau Bali. Kemudian, monyet hitam Sulawesi. Habitatnya di Pulau Sulawesi. Selain hewan yang terancam punah, ada pula beberapa jenis tumbuhan yang sudah mengalami kelangkaan
dan terancam punah. Apa sajakah itu? Tumbuhan yang pertama adalah Rafflesia arnoldi. Habitat dari tumbuhan ini adalah di Lampung, di hutan Sumatera. Selanjutnya, cendana. Habitat dari pohon cendana adalah di Nusa Tenggara Timur. Tumbuhan berikutnya adalah bunga bangkai. Habitat dari bunga bangkai adalah di Pulau Sumatera. Dan juga pohon gaharu. Habitat dari pohon gaharu adalah di hutan Kalimantan. Lalu bagaimana ya cara mencegah kepunahan hewan dan tumbuhan yang sudah terancam punah? Adakah di antara kalian yang tahu? Ya, yang pertama caranya adalah pembuatan tempat pelestarian hewan dan tumbuhan. Tempat pelestarian hewan dan tumbuhan contohnya seperti cagar alam, kemudian suaka marga satwa, taman nasional, dan taman hutan raya. Cara yang berikutnya adalah membuat undang-undang perlindungan hewan dan tumbuhan langka. Berikutnya, memberi sanksi bagi yang melakukan perburuan dan penebangan liar. Cara yang berikutnya adalah pengembangbiakan hewan dan tumbuhan yang dilindungi. Berikutnya, tidak membeli produk dari hewan langka. Berikutnya, membuat ajakan untuk mencegah kepunahan hewan dan tumbuhan. Dan juga kita dapat mempelajari tentang hewan dan tumbuhan langka agar kita dapat menjaganya. Jadi ini ya beberapa cara untuk mencegah kepunahan hewan dan tumbuhan. Halo anak-anak, kita ketemu lagi di pelajaran tema 1 subtema 3 pada materi IPA. Jadi hari ini Miss Dia mau membahas tentang materi IPA. Nah, setelah kita melihat, menyaksikan, dan menyimak video tadi, sekarang kita tahu bahwa Indonesia ini menjadi negara yang memiliki beragam jenis hewan dan tumbuhan. Namun, sayangnya dari ribuan jenis hewan dan tumbuhan yang hidup di wilayah Indonesia ada sekitar ratusan jenis yang masuk dalam daftar spesies yang terancam punah atau spesies langka yang patut dilindungi. Hewan dan tumbuhan dapat dilestarikan di habitat aslinya atau di luar habitatnya. Nah, pelestarian hewan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Nah, seperti apa pelestarian ex situ dan in situ itu? Kalian bisa simak video berikut ini. Nah, setelah kalian mendengarkan tentang pelestarian in situ dan pelestarian ex situ, sekarang kalian lihat di buku kalian di halaman 80. Di sana terdapat gambar-gambar hewan-hewan yang sama dengan yang ditampilkan Miss Dia pada video ini. Nah, sekarang kalian kerjakan 4 pertanyaan yang ada di halaman 80. Oke. Setelah kalian selesai mengerjakan di halaman 80, sekarang kalian mengerjakan halaman 86. Yang dikerjakan nomor 4 dan 5 saja, sesuai yang Miss Dia tampilkan di video ini.
Selesai mengerjakan halaman 86. Sekarang kita telah mengetahui bahwa hewan dan tumbuhan itu dapat dilestarikan di habitat asli maupun habitat luar habitat aslinya. Nah, tempat pelestarian in situ pada tumbuhan itu adalah hutan lindung, cagar alam, dan taman nasional. Kalau tempat pelestarian ex situnya itu ada pada tumbuhan antara lain itu di kebun bontani. Nah, di tempat pelestarian ex situ biasanya dilakukan kultur jaringan terhadap tumbuhan. Apa itu kultur jaringan? Kultur jaringan adalah metode perbanyakan tumbuhan yang dilakukan di laboratorium. Jadi, di laboratorium itu dilakukan metode kultur jaringan, yaitu untuk memperbanyak tanaman. Sebelum tanaman itu dimasukkan ke dalam pot-pot yang berisi tanah. Nah, seperti yang Miss tampilkan pada video ini. Sekarang kalian bisa buka bukunya di halaman 96. Dikerjakan latihannya yang nomor 2 saja, sesuai yang Miss dia tampilkan di video ini. Oke. Kalian semangat mengerjakan tugasnya, tetap patuhi protokol, tetap jaga kesehatan, dan tidak lupa dengarkan nasihat orang tua kita. Oke. Bye-bye, selamat mengerjakan, semangat.